Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Kirani Mahwati dengan NIM 20059101, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah Statistika Multivariat. Baiklah, pada kali ini kita akan melakukan tiga analisis, yaitu yang pertama analisis faktor, yang kedua analisis regresi linear berganda, dan yang ketiga adalah analisis kovariat atau ANOVA. Nah, sebelum itu saya sudah memindahkan data yang ada pada file Excel ke dalam aplikasi SPSS-nya. Dan sekarang untuk pertama kita harus mengubah nama-nama variabelnya di variabel view. Langsung saja kita ubah. Yang pertama yaitu umur. Yang kedua gender. Ketiga education. Yang keempat bidang. Selanjutnya lama, golongan, lalu HP, isi, pelatihan, lalu EE1, EE1, lalu AMR1, Nah, setelah selesai, kita ubah measure-nya menjadi nominal semua. Nah, setelah selesai kita ubah, kita langsung melakukan analisis yang pertama, yaitu analisis faktor. Jadi, kita menggunakan analisis faktor konfirmatori. Di dalam analisis faktor konfirmatori, seseorang secara a priori berlandaskan landasan teori dan konsep yang dimiliki. Dia sudah mengetahui berapa banyak faktor yang harus terbentuk, serta variabel-variabel laten apa saja yang termasuk ke dalam faktor-faktor tersebut. Nah, kita mulai saja, yaitu dengan
analisis, analyze, lalu dimension reduction, dan faktor. Lalu uh, saya akan mengambil dari umur sampai lama. Kita pindahkan kepada ke variabel. Lalu deskriptif, checklist anti-image, dan KMO and Bartlett test of sphericity. Continue, lalu oke. Nah, kita tunggu sampai output SPSS-nya keluar. Nah, bisa terlihat bahwa output SPSS-nya telah keluar. Jadi kita harus memperhatikan tabel komponen matriks. Nah, dapat kita lihat bahwa komponen matriks yang terbentuk yaitu sebanyak 2 komponen, padahal yang diharapkan terbentuk hanya 1 komponen. Artinya, dari variabel-variabel indikator tersebut ada data yang tidak valid. Logikanya, jika indikator-indikator tersebut valid, maka hanya akan membentuk 1 matriks komponen. Jadi, indikator-indikator yang tidak valid itu harus dibuang dengan mengeluarkan indikator-indikator yang nilainya di bawah 0,5. Indikator-indikator yang akan dikeluarkan adalah indikator-indikator yang memiliki MSA atau Measure of Sampling Adequacy yang di bawah 0,5 tersebut. Dengan memperhatikan tabel anti-image matrix, yaitu anti-image correlation. Nah, kita lihat yang di bawah 0,05 adalah 0,474, yaitu bidang. Jadi, bidang ini yang akan kita keluarkan, yaitu dengan analyze, lalu dimension reduction, faktor, dan kita keluarkan bidang. Kita pastikan deskriptifnya sudah seperti tadi, continue, dan oke. Nah, dapat kita lihat output SPSS-nya memiliki 1 komponen matriks. Jadi, selanjutnya dengan menggunakan indikator yang valid ini akan dibentuk faktor scores yang merupakan nilai variabel laten yang akan digunakan pada analisis statistik lainnya. Dengan cara kita klik analyze, lalu dimension reduction, faktor, lalu kita ambil, kita klik kita klik scores, lalu kita klik save as variables, dan metodenya adalah regression, lalu continue, dan kita okekan. Nah, pada langkah ini yang akan keluar yaitu muncul 1 variabel faktor scores dengan nama
dengan nama fak1_1, yang mana faktor skor yang terbentuk tadi itulah yang menjadi nilai variabel masing-masing yang selanjutnya akan digunakan dalam analisis berikutnya. Misalnya seperti analisis regresi, MDS, FATS, dan berbagai analisis statistik lainnya. Itu saja yang dibahas untuk analisis yang pertama, yaitu analisis faktor. Selanjutnya kita beralih pada analisis regresi linear berganda. Untuk analisis linear berganda ini, saya menggunakan soal yang pertama, yaitu data yang ada pada analisis faktor. Jadi langsung saja kita mulai untuk analisis regresi linear berganda dengan klik analyze. Lalu kita klik regression. Lalu kita ambil yang linear. Lalu untuk dependen kita menggunakan umur. Selanjutnya untuk yang independen menggunakan gender, education, dan juga lama. Nah, selanjutnya kita klik statistik. Kita pastikan sudah klik estimates dan model fit, lalu kita tambahkan collinearity diagnostic. Setelah itu kita klik Durbin Watson. Selanjutnya continue. Lalu kita ambil plot. Untuk Y kita menggunakan ZRESID. Lalu untuk X ZPRED. Lalu klik normal probability plot, continue, dan selanjutnya oke. Nah, kita tunggu output SPSS-nya sedang memproses regression. Nah, outputnya sudah keluar. Jadi, yang pertama kita melakukan pengujian asumsi klasik. Yang pertama adalah multikolinearitas. Bisa dilihat pada coefficients, dan kita lihat pada dua tabel terakhir, yaitu collinearity statistic tolerance dan VIF. Nah, pada data tabel ini nilai VIF-nya untuk gender 1,0, untuk education 1,2, dan lama 1,2 juga, dan sedangkan toleransinya untuk gender 0,9, education 0,7, dan lama 0,8. Nah, karena nilai VIF dari ketiga variabel tidak ada yang lebih besar dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada ketiga variabel bebas tersebut. Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linear dengan OLS, maka model regresi linear yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinearitas. Dengan demikian, model ini telah terbebas dari adanya multikolinearitas. Selanjutnya, kita akan melakukan autokorelasi dengan melihat model summary. Kita lihat di sini 0,533, jadi artinya kemampuan variabel lama gender education ini berpengaruh
sebanyak 53% terhadap dependen variabel umur. Dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Selanjutnya kita melihat heteroskedastisitas, di mana hasil ini dapat dilihat pada gambar scatter plot. Kita lihat scatter plot sedang proses. Nah, ini scatter plotnya. Dari gambar terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homokedastisitas. Asumsi klasik tentang heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya bisa kita lihat normalitas, yaitu pada chart normal PP plot. Dapat kita lihat bahwa sebaran titik-titik dari gambar ini relatif mendekati garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Hasil ini sejalan dengan asumsi klasik dari regresi linear dengan pendekatan LS. Nah, selanjutnya kita melakukan uji kelayakan model. Yang pertama yaitu uji keterandalan model atau uji F. Nah, hasil uji F ini dapat kita lihat pada tabel ANOVA. Kita melihat pada hitungan signifikasi yang tabel terakhir. Jadi, pada tabel ini, nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh lama gender dan education terhadap dependent variable, yaitu umur. Selanjutnya kita melakukan uji koefisiensi regresi, yaitu uji T. Nah, pada uji T ini kita bisa melihat di koefisien, yaitu T dan 6. Jadi kita dapat melihat untuk gender yaitu 0,2, untuk education 0,7, dan untuk lama 0,00. Artinya lama ini berpengaruh signifikan terhadap umur karena berada di bawah 0,05. Sedangkan untuk education dan gender ini tidak berpengaruh signifikan karena nilainya di atas 0,05. Nah, untuk analisis hanya itu yang bisa kita analisis pada analisis regresi linear berganda. Selanjutnya kita akan beralih pada analisis yang ketiga, yaitu analisis kovariat, yaitu ANCOVA. Untuk analisis ANCOVA ini kita memiliki data yang baru, tidak menggunakan data yang ini. Jadi saya akan menyalin dulu data-data yang ada pada Excel-nya ke aplikasi SPSS. Nah,
Nah, datanya sudah dipindahkan. Selanjutnya kita merubah nama variabelnya pada variabel view. Ini adalah nomor. Selanjutnya adalah nilai mahasiswa, nilai selanjutnya IQ, dan dosen pengajar. Nah, untuk measure-nya dari nomor sampai IQ kita menggunakan scale. Dan untuk dosen pengajar kita menggunakan measure nominal. Nah, selanjutnya langsung saja kita mulai menganalisis, yaitu quick analyze. Lalu kita ambil general linear model dan univariate. Untuk dependen kita menggunakan nilai. Selanjutnya untuk X factor kita menggunakan dosen. Dan untuk covariate kita menggunakan IQ. Lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu sampai outputnya keluar. Sebelumnya pada analisis ini ada hipotesis awal, yaitu H0-nya yaitu sama dengan 0. Jadi kita lihat dari output ini menggunakan uh, output ini menggunakan tipe 3. Jadi dari output terlihat bahwa angka signifikan untuk peubah IQ adalah 0,00. Karena nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka hipotesis awal ditolak. Hal ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan ada hubungan linear antara IQ dengan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa asumsi ANCOVA telah terpenuhi. Karena ini adalah menggunakan tipe 3, jadi kita bisa mengubahnya dengan quick analyze. Lalu kita ambil general linear model, univariate. Lalu kita klik model. Lalu di sum of squares kita pilih tipe 1 dan continue. Lalu oke. Nah, ini adalah tipe 1. Nah, untuk
mengetahui pengaruh aklimasi dan perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa secara simultan dapat dilihat dari angka signifikansi pada bagian correct model. Nah, ini terlihat bahwa angka signifikansinya adalah sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi jauh di bawah 0,05, maka hipotesis awal tahun nolnya ditolak sehingga pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa secara simultan IQ mahasiswa dan dosen pengajar berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, hanya itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.